di luar dari keyakinan, di luar dari suku kita, bagaimana? Insya Allah kami tidak pernah membeda-bedakan. Karena niat kami itu dari awalnya seperti itu yang saya bilang, niat kita membantu bukan apa-apa. Jadi jangan cuma kita membantu agama saya, bukan. Oh, oke, Tapi kita baik, luar niatnya biasa. keseluruhan. Sore Kak, selamat Sore datang juga. di podcast kami. Terima kasih atas undangannya. Iya, oke, sama-sama. Kak, ini saya bingung. Notis itu yang di FB itu saya sempat lihat di media. Notis ini nama komunitas atau nama orang? Eh, Awalnya sih nama orang, nama FB saya pribadi ya. Tapi semenjak saya buka jualan online, Iya. nah saya sempat di situ terpikir eh, sepanjang jalan ini saya terinspirasi dari salah satu pengguna media sosial yaitu FB. Saya lihat di situ ada apa ya, kegiatan berbaginya yang sangat menginspirasi saya Iya. karena di situ cuma bermodalkan etalase kecil, nasi bungkus dan spanduk yang berukuran 50 kali 50. Iya. Nah, di situ saya terpikir, saya juga mau melakukan seperti itu. Siapa sih yang tidak mau yang melakukan kegiatan seperti itu? Nah, saya memulai agenda itu dari setiap hari Jumatnya. Iya. Setiap hari Jumat saya usahakan untuk membuat nasi bungkus yang awalnya bermodali 500.000 dan dibantu oleh suami saya sendiri. Dan alhamdulillah berjalan 3 Jumat ada yang terinspirasi oleh saya juga, alhamdulillah. Beliau sampai sekarang itu masih menjadi donatur saya yang tetap setiap Jumatnya beliau selalu transfer walaupun nggak seberapa sih, tapi alhamdulillah beliau sangat Iya. istiqomah. Notis ini nama gabungan kakak dengan suami. Ya, betul. Terus menjadi satu komunitas. Menjadi satu komunitas. Menjadi satu Komunitas apa? Ya, sekarang itu menjadi relawan Dapur Nurtis, di mana Lebih konkretnya itu biasa membantu di apa? Kesehatan atau apa? alhamdulillah selama ini kami mencakup semua, Semua. mulai dari pasien di rumah sakit yang membutuhkan tenaga kami, yang di mana mereka nggak mempunyai biaya untuk biaya rumah sakit mereka. TPA juga, alhamdulillah sekarang kami bisa mencakup yang di luar Timika juga. Oke. Sudah berapa lama komunitas notis ini hadir di Kota Timika? Kalau komunitasnya sendiri itu baru 2 tahunan. Baru 2 tahun. Tapi kalau saya berbaginya pribadi itu maksudnya belum menjadi komunitas, tapi agenda berbaginya itu sudah dari 2018 sudah mulai. Oh, lama ya. Jadi awalnya itu dari pribadi sendiri dulu, keluarga, terus menjadi komunitas, dibentuk komunitas ini yang baru jalan 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Itu biasa membantu orang di rumah. Saya lihat di media lain itu membantu orang dalam pembiayaan di rumah sakit yang tidak mampu untuk melunasi pembiayaan rumah sakit. Biasanya dapat info itu dari mana? Itu biasanya ada kan sudah ada yang kenal kami dari media sosial. Iya. Ya mungkin ya itulah. Biasanya ada yang inbox, ada yang langsung telepon Langsung. atau Jadi pada orang sudah kenal begitu ya. Dan mereka biasa tag enggak?
notice gitu. Biasanya ada yang tag, Tag begitu. selalu yang ada yang tag. Kalau misalnya ada butuh darah atau mereka mungkin lihat postingan orang lain dan biasanya dia tag dari situ. Itu kalau untuk membiayai orang sakit bayar seperti itu biasanya dana dari mana? Alhamdulillah di tim IGN ini banyak orang baik ya. Setiap ada yang membutuhkan begitu, paling saya cari infonya dulu yang akurat ya. Biar kalau ada yang tanya ini kenapa, bagaimana, biar kita bisa jawab dengan betul. Takutnya apa yang kami sampaikan ke media beda sama yang faktanya. Jadi sebelum kami posting itu harus betul-betul beritanya yang akurat dan setiap posting itu insya Allah pasti ada saja rezekinya. Oh seperti itu ya. Iya. Kak Notis sendiri ini, kakak sendiri kerjanya apa? Usaha apa? Saya ini berumah tangga. Berumah tangga saja. Ya. Tapi bisa untuk memberikan dukungan-dukungan itu bagaimana ceritanya ini berumah tangga? Kalau pengusaha atau bisnismen itu ya mungkin kita lihat itu wajar. Tapi ini berumah tangga ini gimana sampai bisa nolongin orang gitu? Kata kasarnya kita sendiri aja mungkin agak ini. Coba gimana tuh? Ya alhamdulillah. Selain berumah tangga saya itu ada usaha kecil-kecilannya itu dapur Nurtis. Yang berdiri saya buka itu dari Dapur Nortis ini alamatnya di mana dan dapurnya itu apa? Kelola apa? Gorengan atau apa gitu? sekarang dari awal itu saya buka dari rumah dulu. Nah, tapi sekarang sudah bisa buka di luar. Alamatnya di Jalan Yosudarso depan kantor pos. Nah, dapur Nortis itu ini kan bagian dari komunitas saya. Jadi biasanya kalau misalnya donasi yang kurang, alhamdulillah bisa menutupi dari usaha saya. Usaha saya itu jualannya biasanya itu saja, cuma es aneka es sama kapurung. Dan alhamdulillah, insya Allah rezekinya pasti ada. Selain komunitas Nortis ini bantu yang pembiayaan di rumah sakit yang orang tidak bisa mencukupi biayanya itu, selain itu kegiatan sosial apa lagi? Waktu 1 tahun yang lalu Ada orang bagi-bagi sembako, ada orang rehab rumah, ada orang lain-lain lah. Ini Nortis sudah melakukan kegiatan selain tadi di rumah sakit kesehatan apa lagi? alhamdulillah itu semua kita sudah lakukan ya. Sudah lakukan. Coba boleh disebut satu-satu? Yang rehab rumah itu yang di SP1. Oke, sudah rehab rumah, apalagi? Apa namanya? Membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Iya. Itu caranya kami waktu itu jual aksesoris yang ada diperuntukkan untuk semua hasil dari penjualan itu untuk saudara kita di Palestina. Oh, jadi keluar dari Timika juga sampai keluar negeri ya bantuannya ya. Dan alhamdulillah selama ini agenda rutin kami setiap Jumat itu berbagi paket sembako untuk kaum du'afa. Oh, luar biasa. Setiap Jumat. rutin. Jumat. Jadi dalam sebulan 4 kali, 3 kali, 4 kali ya. Jadi digilir. Iya. Digilir. Memang ada jadwalnya. Satu bulan itu paling kunjungan 1 atau 2 kali. Yang maksudnya yang sangat memprihatinkan itu kami kunjungi 2 kali sebulan. Tapi kalau misalnya yang masih bisa lah mereka membantu dirinya sendiri, paling sebulan sekali, 3 minggu sekali begitu. Ya, Kak Nortis ini kan pendiri komunitas Nortis juga.
ada nggak biasa itu bahasa-bahasa yang dari sisi negatif mengatakan mereka buat komunitas ini untuk mencari keuntungan? Biasa sih pernah sering malah dengar. Tapi maksudnya kami kembali ke niat lagi, niat awalnya itu seperti apa. Iya. Tak perlulah kita dengar sisi negatif dari luar, tapi memang sih kalau misalnya sisi negatif itu memang itu buat untuk mengingatkan kita diri sendiri kita agar kita tidak sampai seperti itu ya. Baik buruknya itu kalau misalnya kita mengambil sisi negatifnya, mungkin kita sudah stop dari dulu, nggak sampai lanjut sampai sekarang, tapi insya Allah kita selalu mengambil sisi baiknya saja, apapun itu. Ya kita kembali ke niat awal saja. Kita niatnya untuk membantu orang, bukan apa-apa. Kanor, dalam memberikan bantuan dan dukungan, ini sugesti saya, ada tidak? Kalau orang itu tidak, kalau orang ini oke. Atau menyeluruh kepada siapa saja? Biasanya sih kalau sebelum memberikan bantuan ke orang, kami telusuri dulu, telusuri ini seperti apa. Biasanya sih saya tanya ke tetangganya atau orang terdekatnya, orang ini seperti apa, layak nggak dibantu. Paling begitu. Kalau memang dia layak dibantu, tetapi maaf kata, di luar dari keyakinan, di luar dari suku kita, bagaimana? Insya Allah kami tidak pernah membeda-bedakan, karena niat kami itu dari awalnya seperti itu yang saya bilang, niat kita membantu bukan apa-apa. Jadi jangan cuma kita membantu agama saya, bukan. Tapi kita niatnya keseluruhan. Keseluruhannya. Jadi sudah memang tolong secara keseluruhan. Iya. Tidak ada yang dikotak-kotakan. Tidak ada ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Terus dukungan dari suami, keluarga bagaimana? Alhamdulillah selama ini suami sangat mendukung. Bahkan suami saya mengantar saya ke sini. Oh, luar biasa, luar biasa. Dukungannya luar biasa. Iya. Yang jelasnya sebagai seorang istri dan ibu tidak lupa dengan kewajibannya di rumah ya. Itu saja. Paling kan suami saya juga paling di rumah itu cuma seminggu dua hari di rumah. Jadi saya manfaatkan sisa dari seminggu itu seperti apa. Kalau macam kita ini mau memberikan dukungan kepada komunitas NOR itu seperti apa? Umpama apa transfernya bagaimana atau mau bawa kemana begitu? Biasanya sih teman-teman paling dia inbox. Kalau misalnya dia mau memberikan bantuan dia inbox atau bisa langsung datang ke markas kami. Di mana? Di kedai depan kantor pos. Di depan kantor pos. Oh, langsung ke situ. Iya. Ada sponsor tunggal tidak dalam? Nggak ada sih. Tidak ada. Murni dari swadaya. Ya. Dan alhamdulillah selama ini kami menyiapkan kios gratis di markas kami. Jadi kalau misalnya ada yang butuh begitu, kami ambilkan di etalase itu. Jadi di etalase itu siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil. Paham saya. Jadi kita yang berkelebihan boleh mengisi, ya, boleh. Untuk yang berkekurangan mengambil. Itu sudah dilakukan berapa lama? Sudah hampir 2 tahun. Estelasi itu sembako? Iya, ada Al-Quran. Pokoknya apa saja yang donatur antarkan ya itu yang kami pajang di situ. Biasanya kalau kelebihan dari Jumat berkahnya itu kami masukkan di etalase itu. Kesenangan tersendiri itu seperti apa ketika melakukan hal itu? Gak bisa diungkapkan kalau namanya berbagi ya. Walaupun kita sendiri pun nggak kekurangan sih, tapi alhamdulillah. Tapi berbagi itu tidak menunggu kaya. Oke. Dalam itu kesenangan, ada nggak
ketika melakukan kebaikan berbagi itu kita pernah merasa kecewa atau sedih? Kecewa, Itu seperti apa? kecewa sih enggak ya. Cuma kalau sedih, misalnya ya, ada yang membutuhkan nih tenaga Ya. saya. Hmm. Namun saya lempar ke grup. Nah, di grup itu kadang saya kan tidak bisa memaksakan juga ya, karena setiap eh, tim itu punya kegiatan masing-masing, kesibukan masing-masing. Nah, pas yang sedihnya itu kalau nggak bi- eh, nggak ada yang bisa dampingin saya atau nggak ada yang bisa wakilin saya, ya otomatis saya harus terjun langsung. Eh, tapi ya kita ambil sisi baiknya saja. Oke, kegiatan kemarin yang terakhir apa? Yang mungkin dalam minggu ini kemarin apa? Ada sempat dibuat lakukan? Minggu ini itu aja kegiatan rutin kami setiap Jumat. Memberikan sembako ke Ya. tempat. Paket sembako. Biasanya kami juga kunjungin panti asuhan. Panti asuhan. Biasanya ada yang menitipkan buat panti asuhan, anak yatim, sama pembangunan masjid. Kanor, yang Kanor bantu dalam segi kesehatan dan lain-lain. Ada nggak data mereka atau nama mereka? Mungkin saya ke depan akan undang mereka, pernah ditolong begitu. Kalau data mereka sih mungkin itu privasi ya, takutnya sebelum saya sampaikan harus minta izin dulu sama beliau-beliau. Oh ada ya, intinya ada ya. Ada. Oke. Jadi nanti mungkin saya akan undang mereka juga untuk ini mengikut dalam kegiatan saya ini. Pernah mereka ditolong oleh komunitas Nortis ini. Gitu. Ada sih yang yang waktu itu kami rujuk ke Makassar, yang pahanya besar kayak ini, Gajah ya. kayak hamil 9 bulan. Oh iya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah sehat, tapi dengan sedih beliau harus rela itu kehilangan satu kaki. Oh. Tapi alhamdulillah beliau sangat aktif. Dan di dapur Nortis itu ada sinergi sama komunitas-komunitas lain yang ada di Makassar. Kami sinergi untuk rumah singgah. Jadi kalau misalnya ada pasien dari Timika harus dirujuk, namun mereka tak punya keluarga atau hanya mengharapkan bantuan dari donatur-donatur atau dari komunitas, ya kami tempatkan di sana. Kami juga dari Dapur Nortis itu setiap bulannya rutin bayar iuran untuk rumah singgah itu, biar tetap aktif di sana. Luar biasa. Ini memang sangat terinspirasi buat kita yang lain. Dan ternyata saya sudah tahu ternyata Dapur Nortis komunitasnya ini bukan saja bidang kesehatan tapi bidang sosial lainnya juga ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Untuk berbagi itu tidak perlu kaya, tidak perlu banyak, karena yang menilai itu hanya Allah. Dan Allah tidak pernah melihat banyaknya, tapi melihat dari keikhlasannya. Oke. Nor, kalau kita kadang menolong dalam bidang-bidang sosial, kadang kita kan foto dan upload. Ada kan itu kontroversi, ada yang mengatakan pencitraan, ada yang mengatakan harus kenapa begitu, kenapa enggak sembunyi. Itu bagaimana tanggapan itu? Kan kalau secara saya pribadi yang tidak baik itu adalah diam-diam tidak bersedekah, diam-diam juga tidak
ini tidak tidak sedekah, diam-diam juga tidak bergerak dalam hal itu kayak gitu. Memang sih banyak yang begitu. Tapi bagi saya sih itu kan bukan buat pribadi saya, itu kan LPJ buat saya. Iya, Nah, jadi apa kita melakukan upload dokumentasi ketika kita menolong orang-orang, sebenarnya itu bukan pencitraan, tetapi itu sebenarnya dokumentasi ya. iya, bagi saya itu. Dokumentasi untuk laporan pertanggungjawaban. Ya. Kayak gitu. Iya, memang sih banyak yang bilang begitu, itu begini. Saya bilang maaf saja, karena ini tanggung jawab saya. Ini uang titipan, Iya. bukan pribadi saya. Kalau pribadi saya, kayaknya semua orang tahu saya main FB-nya seperti apa. Paling saya uploadnya jualan, Iya. uploadnya media kegiatan sosial. Kalau pribadi sendiri saja, saya jarang mau upload. Karena kalau bagian biasanya kan kalau habis hari Jumat, habis kegiatan wajib lapor ya, wajib untuk laporan dokumentasi itu seperti apa. Biasanya saya awal-awal itu saya lapor ke semua donatur. Iya. Tapi beberapa donatur beliau bilang tidak usah di itu lagi, saya percaya kok. Jadi bagi saya kalau misalnya langsung di FB itu kan semua donatur itu main FB ya, punya FB. Jadi saya postingnya di situ saja biar penyeluruhan di situ saja. Pernah tidak ketika ada yang upload untuk meminta pertolongan bantuan dari komunitas tidak sanggup untuk melunasi atau menyelesaikan? Contoh nih, biayanya operasinya nih 50 juta gitu contoh. Kami ternyata tidak bisa sampai 50 nih contoh. Gitu, dan akhirnya ya teman yang lain yang membantu untuk bisa meringankan itu. Ya itu kalau yang bagian itu kan ada namanya the power of relawan. Ya. Jadi kita harus menjalin komunikasi sesama relawan itu harus seperti apa. Biasanya sih kalau begitu kami saling komunikasi, saling membantu, baik itu dari luar, dari tim Mika juga. Alhamdulillah selalu melunasi teratasi. Dan kami misalnya kalau sudah mentok, kami minta tolong sama donatur. Tapi kami tahu donatur yang mana yang harus kami tempati untuk berbagi begitu, berbagi keluh kesah kami. Dan alhamdulillah setiap donatur yang saya tempati berbagi itu mereka selalu mendukung, selalu berapa langsung ditransfer. Selalu mencukupi ya. Luar biasa. Jadi pernah ketemu masalah tetapi tetap teratasi. Iya. Dan kami selalu bicarakan di dalam grup atau kami misalnya sudah mentok sekali, kami langsung bikin pertemuan sesama tim atau sesama relawan biar bisa bertukar pikiran seperti apa jalannya, harus sekarang seperti apa. Berapa orang dalam komunitas ini jumlah? Kalau yang aktif sih ada 7 orang. Aktif 7 orang. 7 orang ini saja bisa melakukan hal besar ya. Kalau menurut saya ini besar ini. Bisa mengatasi sempat ada permasalahan tapi selalu saja ada jalannya. Alhamdulillah kalau untuk kebaikan kan insya Allah selalu ada jalan. Wah luar biasa, komunitas kecil tapi memang benar-benar berkualitas dan bisa menghadapi setiap masalah yang ada daripada komunitas besar tapi ya tidak bisa memberikan kontribusi kepada warga yang lain. Oke, terima kasih Kak Nor. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Lain waktu kami akan mengundang lagi dan dengan senang hati kami selalu berharap untuk ada waktu. Siap. Oke, terima kasih Kak Nor. Ya. Oke.